Years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 S2 SMA Nazatul Selab ini presentasikan tentang tumbuhan berbiji. Oke, sekarang kita mengambil tumbuhannya. Oke, sekarang tumbuhan udah keringnya. Ada daun, ada batang, ada akar, dan ada bunga. Dan ini klasifikasi tumbuhan berbiji. Kingdom Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Phagales, famili Casuarinaceae. Jadi klasifikasi tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Kelompok tumbuhan Gymnospermae disebut berbiji terbuka karena mempunyai biji yang tidak terlindung dalam ovarium. Biji tersebut terdedah keluar pada lembaran klorofil yang termodifikasi membentuk strobilus. Gymnospermae terbagi ke dalam 4 divisi, yaitu Cicadophyta, Kingophyta, Gnetophyta, dan Coniferophyta. Angiospermae berbeda dengan kelompok Gymnospermae karena biji yang dihasilkan terlindungi oleh buah ovarium. Karakteristik khas Angiospermae yaitu memiliki bunga dan buah. Angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil tumbuhan berkeping satu, sedangkan dikotil tumbuhan berkeping dua. Monokotil dan dikotil memiliki perbedaan struktur yang dapat diamati. Apa saja perbedaan yang dapat kalian temukan? Tumbuhan berbiji Stromanophyta berkembang biak dengan biji. Stromanophyta meliputi Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan biji menunjukkan keanekaragaman struktur pertumbuhan dan proses-proses perkembangan biakan yang sungguh mengagumkannya. Tumbuhan ini semuanya mempunyai ciri-ciri umum tertentu, antara lain sebagai berikut. 1. Struktur perkembangan biakan yang adalah biji yang dihasilkan oleh bunga atau biji. 2. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke struktur atau sel kelamin betina melalui tabung terbuktari yang hanya terdapat pada tumbuhan biji. 3. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Jaringan ini merupakan saluran untuk mengangkut air mineral, makanan, dan bahan-bahan lain. 4. Pada hakikatnya, tumbuhan biji memiliki pigmen hijau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Sebutan lain untuk tumbuhan biji adalah sebagai berikut: Anthophyta, tumbuhan berbunga; Phanerogamare, tumbuhan perkawinan terlihat; dan Myriophyta siphonogramma, tumbuhan berlembaga dan perkawinan melalui pembuluh, seperti halnya lumut dan paku. Tumbuhan biji juga mengalami penjualan keturunan generasi sporofit bersifat dominan, sedangkan generasi bertanggung hanya pada sporofit. Tumbuhan biji terbuka Gymnospermae. Kelompok ini meliputi tumbuhan berupa semak atau pohon yang batangnya keras dan berkayu. Akarnya kebanyakan tersusun hitam, akar tunggang, dan batangnya bercabang. Daunnya kebanyakan kaku, sempit, jarang, tetapi ada pula yang berdaun kecil dan besar. Bunga yang sesungguhnya belum ada. Bakal biji terdapat pada badan, mirip makroprofil pada paku Heterospora dan di tubuh daun buah, seperti tampak jelas pada pakis padi. Serbuk tadi terdapat pada bagian terdapat disamakan dengan profil pada batu. Jadi tumbuhan biji terbuka dengan disesuaikan dengan paku Heterospora pada beberapa tumbuhan jenis pohon. Tumbuhan jenis permanen ada yang memiliki pembuluh kayu yang letaknya beraturan. Hal ini menyebabkan daun pohon tumbuhan biji terbuka yang berbentuk pipi dan lebar.
kekurangan biji dan jarang berproduksi vegetation secara alami. Siklus hidup gen spermai dapat dilihat pada gambar. Klasifikasi tumbuhan gen spermai umumnya dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Cynophyta, Cycadophyta, Gingophyta, dan Gyrophyta. Cynophyta, tumbuhan Cynophyta dikenal juga sebagai konifer. Ada konifer yang menghasilkan resin atau getah yang melindungi tumbuhan dari serangan jamur atau jamur. Cycadophyta pakis, hidup di daerah tropis dan subtropis. Struktur reproduksi pakis mirip dengan tumbuhan konifer tetapi bersifat biasis. Gingophyta hanya mempunyai satu spesies di dunia ini, yaitu Ginkgo biloba. Tumbuhan ini berupa pohon, biasanya tingginya 19-20 meter dan berusia berbuah. Genophyta berbeda dengan tumbuhan genus Spermae lainnya karena memiliki menjadi unsur natur air pada bagian filmnya. Tumbuhan biji tertutup, Angiospermae. Golongan tumbuhan ini disebut juga tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam definisi Magnolophyta. Angiospermae dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tinggi. A. Memiliki bunga yang sesungguhnya. B. Memiliki daun-daun yang pipih lebar dengan sungguh-sungguh tulang-tulangnya yang beraneka ragaman. C. Bakal biji atau biji tidak tampak karena tersimpan oleh suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu pulitik. Oleh sebab itu, tumbuhan ini disebut tumbuhan biji tertutup. D. Memiliki selang waktu yang relatif pendek antara penyembukaan dan pembuahan. E. Mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan biji tertutup meliputi tumbuhan mulai dari yang kecil, sema-sema, dan pergi hingga pohon besar. Lazim golongan ini dibagi dalam 2 kelas, yaitu tumbuhan dikotil, tumbuhan monokotil. Pada umumnya di antara kedua kelas ini terdapat perbedaan seperti tercantum pada tabel. Tumbuhan biji tertutup merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai tingkat perkembangan tertinggi dan dominan mempunyai tingkat perkembangan tertinggi di seluruh permukaan bumi. Jumlah spesiesnya meliputi lebih dari 10 jumlah spesies tumbuhan yang ada 170 spesies terbesar di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.